Dan satu keluarga saya itu tidak ada yang Kristen. Seperti semuanya Muslim. Ustadz, ustazah, haji, hajah, jemaah tabligh, semuanya tokoh-tokoh agama. Di Jakarta saya dikerjakan sebagai penari striptis, maaf kata, sebagai penari telanjang tanpa busana di depan banyak orang. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kita akan menyaksikan dan meluruskan salah seorang murtadin yang mengaku berasal dari keluarga tokoh agama. Wow, ini sangat luar biasa, keluarganya ustadz dan ustazah sahabat. Ini luar biasa, tapi yang anehnya dia pernah memakai narkoba, pernah jual diri, naudzubillah, maaf cakap. Kemudian dia pernah bekerja sebagai penari telanjang, maaf cakap. Ini kan cukup membagongkan sahabat, antara keluarga tokoh agama atau keluarga yang sangat kental dengan keislaman, tapi dia jual diri. Ini sangat-sangat membagongkan kalau misalkan kita mau berpikir dengan akal sehat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita menyaksikan cuplikan videonya. Kemudian kita akan luruskan di mana kecacatan cara berpikir dan kelogisannya sahabat. Baik, ini dia cuplikan videonya. Saya memutuskan untuk bergaul gitu, memutuskan untuk lari dari rumah, memutuskan untuk keluar dari rumah karena mama papa yang sudah bercerai, sudah pisah. Dan akhirnya saya ketemu dengan pacar saya yang menjadi suami saya sekarang. Ketemu dengan dia karena dia juga waktu itu dalam kondisi buronan, preman. Dan dari saat itu saya menemukan titik kenyamanan dengan dia. Titik rasa nyaman, rasa kayak dilindungi, rasa kayak di cover gitu, kayak rasa pokoknya hal yang tadinya saya membuat saya hancur, merasa ingin mengakhiri semuanya. Ketika bertemu dengan pacar saya ini, saya merasa saya berbeda gitu. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi bukan dalam hal yang positif, yang membuat saya hanya nyaman hanya menggantikan setiap kesakitan saya, setiap kehancuran saya dari keluarga saya yang berpisah. Dan satu titik pacar saya ini, waktu itu saya berumur 13 tahun karena baru lulus SD, sekolah dasar, kelas 6. Nah, jadi pacar saya ini mengajarkan saya hal-hal yang buruk. Dia mengajarkan saya bagaimana merokok, bagaimana minum minuman keras, bagaimana memakai narkoba, segala bentuk jenis narkoba. Dia ajarkan saya, baik itu syabu-syabu, baik itu ganja, baik itu ekstasi, ineks, dan sebagainya. Dia ajarkan saya. Dia ajarkan saya untuk mencuri, dia ajarkan saya untuk menjamret, dia ajarkan saya untuk bagaimana hidup dalam dunia kegelapan, hidup dalam dunia malam. Dia ajarkan saya, bahkan dia jual saya ke tempat salah satu diskotik yang ada di Kota Manado pertama kali. Dia jual saya sebagai wanita penghibur, wanita malam. Dia bujuk saya bahwa dia bilang, yang ini hanya sekedar melayani dengan menumpahkan minuman di gelas gitu. Jadi kayak melayani sebagai waiters gitu, kayak kasih minuman, terus pilih-pilih lagu kayak pemandu lagu saja. Dan saya percaya, tapi lama kelamaan akhirnya saya terjerumus lebih dalam lagi, lebih hancur lagi, lebih rusak lagi. Dan dari saat itu suami saya ajak saya kerja di Jakarta. Di Jakarta saya
dikerjakan sebagai penari striptis, maaf kata, sebagai penari telanjang tanpa busana di depan banyak orang. Terus saya diajarkan, saya dijual oleh oleh pacar saya yang sudah menjadi suami saya sekarang. Saya dijual di Kota Batam, saya dijual di Pulau Bali. Pulau Bali ada beberapa kali. Saya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bahkan lebih hancur dan lebih rusak lagi. Dan akhirnya waktu cuma sekedar sampai di penari striptis atau penari telanjang, lebih rusak lagi, lebih hancur dan lebih dalam lagi, saya terjerumus dengan lebih dalam lagi dengan menjadi seorang wanita PSK, pekerja seks komersial. Saya lebih dalam lagi, lebih hancur lagi. Saya memutuskan untuk ya udah, kalau udah hancur aja sekalian. Jangan setengah-setengah. Ya udah, kalau mau rusak aja sekalian. Jadi saya dari seorang penari striptis, penari telanjang, saya memutuskan untuk sampai melayani sampai di bookingan out atau orang-orang biasa bilang ya. Terus bisa sampai ke dalam hotel seperti itu. Nah, waktu itu saya merasa bangga. Saya merasa, oh banyak duit. Saya merasa banyak uangnya. Sehari bisa sampai 5 sampai 10 juta saya bisa dapatkan. Itu saya merasa, wow, bangga. Pengen kasih lihat ke teman-teman, kasih lihat ke orang-orang. Saya banyak duit. Seperti itu. Tapi ternyata itu salah. Dan akhirnya satu titik di mana saya mulai capek. Waktu itu saya dipekerjakan suami, dipekerjakan pacar itu dari saya umur 13 jalan 14 tahun. Itu tahun 2010 akhir, 2011, 2012 dan 2013. Itu nonstop, tidak berhenti, nonstop jual diri, nonstop jadi PSK. Jadi itu selalu setiap tahunnya begitu, tidak ada jangka-jangka berhenti, tidak ada jangka-jangka istirahat, tapi terus dan terus jual diri, terus dan terus jual diri. Seperti itu. Saya sekali lagi saya mau bilang, saya tidak bangga ya dengan latar belakang saya. Tapi saya bangga Yesus mengubahkan hidup saya. Saya bangga Yesus memulihkan hidup saya. Saya bangga Yesus membawa saya dari gelap ke terangnya yang ajaib. Dan saya lanjut cerita, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba satu titik di mana tahun 2013 itu suami pacar memutuskan untuk menikah. Nah, waktu menikah kami punya dua alasan. Yang pertama, dia seorang buronan, preman nomor 1 di Kota Manado di Sulawesi Utara dan perintah tembak mati di tempat. Dan akhirnya itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua karena mama tidak setuju. Nah, pihak dari orang tua yang tidak setuju itu karena satu, dia Kristen, dan kedua, dia itu preman. Nah, saya latar belakang dari seorang muslim, latar belakang yang tidak mengenal nama Yesus, latar belakang yang tidak tahu apa itu Kristen, latar belakang yang tidak tahu siapa itu Yesus. Saya dari Bugis, Pangkajene Sidrap atau di Sulawesi Selatan. Saya berasal. Dan satu keluarga saya itu tidak ada yang Kristen. Seperti semuanya muslim. Ustadz, ustazah, haji, hajah, jemaat tabligh, semuanya tokoh-tokoh agama. Bahkan papa saya yang dari Manado, Minahasa, yang Kristen, rela masuk Islam. Seperti itu. Jadi mau dikatakan, mau dibilang itu tidak ada yang Kristen. Seperti itu. Dan akhirnya satu titik dia meminta untuk kami menikah. Dan waktu kami menikah, saya dibaptis, saya masuk Kristen, terus dibekali bagaimana tentang pernikahan. Dan akhirnya tahun 2013, tanggal 1 Desember, kami sah menjadi suami istri. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan ya kesaksian yang sangat menggemparkan ini tahun 2022 sahabat. Ketika ada seorang murtadin yang mengaku berasal dari keluarga tokoh-tokoh agama, jemaah tabligh, ustadz dan ustazah dan sebagainya. Tadi dia sudah menjelaskan sahabat, tapi dia bekerja seperti pekerjaan syaitanir rajim. Na'udzubillah, maaf cakap sahabat. Berkaitan dengan konteks dari kesaksian si ibu murtadin ini yang mengatakan bahwasanya dia berasal dari keluarga yang tokoh agama bisa kita katakan, tapi pekerjaannya pekerjaan setan. Saya teringat dengan salah satu firman Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kurang lebih artinya sahabat, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah dirinya. Jadi mustahil kita menemukan hidayah. Mustahil kita menjadi orang yang benar.
mustahil kita mendapat jalan kebenaran andai kata kita tetap dalam lingkungan yang kejam, lingkungan yang jahat, lingkungan yang rusak. Jadi apa juga solusinya? Ya kita mencari lingkungan yang baik, kita mencari orang yang baik, teman yang baik, kita mencari pasangan yang baik. Ini yang sangat penting karena itu sangat mempengaruhi. Jadi sangat jelas ya sahabat, ini si ibu murtad ini sudah sangat kompleks, paket kompleks sahabat. Kenapa saya katakan paket kompleks? Yang pertama dia di lingkungan yang sangat buruk. Kemudian dia merasa nyaman dengan orang yang buruk, yaitu calon suaminya pada saat itu pacarnya sahabat. Pacarnya ini merupakan bandit. Apa itu bandit? Bandit mungkin bahasa Aceh ya. Pacarnya ini merupakan ya penjahat sahabat, buronan, tembak mati di tempat apabila ditemukan. Ini kan sangat-sangat luar biasa kejahatannya kalau misalkan keluar pernyataan tembak mati di tempat. Maka oleh karena itu kita sudah dapat menangkap bahwasanya si ibu murtadin ini sudah sewajarnya sahabat murtad. Naudzubillah ya. Bukan berarti saya senang si ibu murtadin ini murtad, tapi memang sudah jalannya sahabat, sudah wajarnya. Memang orang yang maaf cakap, orang yang buruk akan dipertemukan dengan orang yang buruk. Orang yang baik pasti juga akan dipertemukan dengan orang yang baik. Maka oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya mohon diperbaiki maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba